Konglomerat Rusia hingga kini masih banyak yang berusaha mengamankan kekayaan mereka di bank Swiss. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi negara-negara barat usai pecahnya perang Rusia-Ukraina. Informasi ini didapat dari hasil investigasi sebuah perusahaan media internasional, Tamedia Group. Media ini berhasil mendapat dan tengah menganalisis sebuah bocoran dokumen perihal simpanan para konglomerat Rusia di Swiss ini. Berdasarkan hasil investigasi itu, diketahui ada sejumlah nama konglomerat besar, seperti Alexander Ponomarenko. Ia yang merupakan pebisnis terkenal dari Rusia, sudah mengamankan jutaan dolar Amerika Serikat di salah satu bank Swiss. Alexander berhasil mengamankan sekitar 9,5 US dollar atau 145,35 miliar melalui putrinya. Tidak lama setelah PBB mengecam tindakan penyerangan Rusia ke kota pelabuhan Mariupol yang sudah direbut Ukraina pada Juni tahun 2022 lalu. Selain itu, ia juga mengamankan sebagian uangnya melalui sang pacar, di mana pacar Alexander ini menyimpan sekitar 26 juta US dollar di Bank Julius Baer dan 4,5 juta US dollar di Bank Pictet. Golden Passport. Kondisi ini tentu dinilai sangat bertentangan dengan aturan yang ada, mengingat pemerintah Swiss sudah melarang bank-bank yang beroperasi di negara itu untuk menerima deposito dari warga negara Rusia. Beberapa bank termasuk Julius Baer, tempat pacar Alexander, juga mengumumkan bahwa mereka akan memutus hubungan dengan klien-klien Rusia. Namun pembatasan tersebut dengan mudah dihindari karena pacar dan putri Alexander ini memiliki paspor dan izin tinggal di Uni Eropa berkat investasi. Hal ini membuat kedua orang itu tidak dihitung sebagai klien Rusia. Pembatasan tersebut dapat dengan mudah dielakkan, antara lain karena kemudahan bagi orang kaya Rusia untuk mendapatkan Golden Passport, kepemilikan kewarganegaraan asing yang diperoleh melalui investasi. Pacar dan putri Ponomarenko memiliki paspor dan izin tinggal di negara Uni Eropa, sehingga mereka tidak dihitung sebagai klien Rusia. Karena permasalahan semacam inilah, Swiss sering mendapat kritik dari Amerika Serikat dan negara lainnya atas tuduhan bahwa pemerintahan mereka tidak cukup berusaha melacak aset-aset Rusia. Mengapa banyak penjahat simpang uang di Swiss? Lalu, apakah menyimpan uang haram seperti dari hasil korupsi dan kriminal dianggap ilegal di Swiss? Pemerintah Swiss seringkali mengklaim memberlakukan aturan keuangan untuk membatasi praktik pencucian uang haram di bank-bank yang ada di negaranya. Namun hal itu dianggap banyak kalangan seperti retorika belaka. Ini karena pencucian uang sendiri hampir sulit terdeteksi. Karena dalam praktiknya, para penjahat dan koruptor bisa saja menyimpan uangnya di bank Swiss melalui perusahaan cangkang dari negara surga pajak lain. Sehingga sangat sulit mendeteksi apakah uang yang disimpan di bank-bank Swiss merupakan uang hasil bisnis ilegal atau legal. Bank Swiss karena sifat undang-undang negara mereka yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan rincian pemegang rekening, membuat mereka menjadi pilihan yang tepat untuk menyembunyikan kekayaan yang tidak terhitung. Swiss adalah negara pertama yang mendefinisikan sistem perbankan modern. Dari nomor rekening, brankas rahasia, dan teknologi mutakhir kerahasiaan perbankan banyak diperkenalkan pertama kali oleh bank-bank Swiss. Sudah berjalan ratusan tahun. Perbankan di Swiss sudah menjalani praktik ini selama berabad-abad. Ratusan tahun lebih lama ketimbang perbankan Amerika Serikat. Swiss sejak abad pertengahan sudah jadi tempat parkir uang para petugas feodal Eropa. Swiss juga dikenal sebagai negara oportunis. Selama menguntungkan secara ekonomi, menjalankan bisnis kerahasiaan penyimpan uang bukan suatu masalah. Negara ini juga menempatkan diri sebagai negara netral dan jauh dari konflik. Swiss tetap meraup untung dari sistem keuangan yang dijalankannya, sekalipun saat daratan Eropa dikoyak Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Para diktator, kaisar, perdana menteri, jenderal militer, pengusaha dari para negara berperang, baik pihak poros maupun sekutu, sama-sama menyimpan uangnya di bank-bank Swiss. Pemimpin Partai Nazi Jerman, Adolf Hitler salah satunya. Ia diketahui banyak menimbun uang di lembaga keuangan Swiss. Medan pegunungan Swiss juga memudahkan Swiss untuk membuat brankas rahasia berukuran super.
Mereka juga menerapkan proses berteknologi tinggi yang memastikan anonimitas klien mereka. Satu-satunya orang yang akan memiliki akses ke identitas klien adalah pemilik bankir swasta dan beberapa manajer berpangkat tinggi lainnya, membuat seluruh operasi menjadi sangat rahasia. Selama berabad-abad, undang-undang Swiss juga dirancang sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk mengetahui apakah seseorang memiliki rekening di bank Swiss, apalagi mengetahui detailnya. Aturan keamanan dan kerahasiaan nasabah ini memang tak luput dari protes banyak negara. Namun nyatanya hal ini tetap bertahan. Pemerintah dan aparat di banyak negara seringkali frustasi apabila mengetahui dana para penjahat dari negaranya disimpan di Swiss. Apakah Swiss masih seketat dulu? Pemerintah Swiss sendiri mulai melonggarkan aturan keamanan dan kerahasiaan nasabah setelah kejadian serangan 11 September. Saat itu, Amerika Serikat menekan Swiss untuk mengungkapkan rekening yang diduga terkait dengan para teroris. Era kerahasiaan dan keamanan di Swiss juga mulai perlahan mengendur setelah pada Oktober 2018, Administrasi Pajak Federal Swiss mulai berbagi informasi tentang orang-orang yang memiliki rekening di bank mereka dengan negara masing-masing. Pengaturan yang melibatkan FTA secara otomatis berbagi informasi seperti nama pemilik, alamat, negara tempat tinggal, saldo rekening, dan rincian lainnya, memungkinkan otoritas masing-masing negara untuk memeriksa apakah pembayar pajak mereka telah menyatakan rekening keuangan asing mereka. Namun tetap saja aturan bisa saja dikelabuhi. Beberapa pemilik dana menyewa para pengacara dan akuntan hebat untuk menyiasati setiap aturan terbaru dari pemerintah Swiss. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua kekayaan di bank Swiss berasal dari para kriminal. Pengusaha besar juga cenderung menyimpan sebagian dari kekayaan mereka di bank Swiss untuk melindungi diri mereka dari hal-hal buruk. Hal-hal buruk tersebut seperti tuntutan hukum, pajak tinggi, kudeta, atau bahkan sesuatu yang bersifat pribadi, seperti penyelesaian perceraian agar hartanya tidak dibagi ke pasangannya. Karena sifat ekonomi Swiss yang stabil, uang yang disimpan di bank Swiss juga cenderung tetap aman dan kebal dari sebagian besar bencana global dan perang. Meski menawarkan bunga sangat rendah, tak ada yang mengalahkan soal jaminan keamanan dan kerahasiaan uang yang disimpan di Swiss.